Di video kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar PNS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, seorang PNS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki 5 nilai dasar yang disingkat dengan aneka. Di sini bukan aneka majalah atau aneka keripik pisang ya, tetapi aneka yang merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita akan membahas pertama mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab, baik secara individu, kelompok, maupun institusi. Indikator yang paling penting dalam akuntabilitas adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Contoh implementasi yang paling mendasar dari nilai akuntabilitas adalah setiap bulannya kita akan membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kita akan tugas yang kita lakukan sehari-harinya. Nah, di gambar kali ini adalah kejadian yang tidak sesuai dengan nilai akuntabilitas. Seorang PNS seharusnya menggunakan mobil dinas hanya untuk kepentingan dinas saja karena merupakan milik negara, bukan digunakan untuk mudik yang merupakan kepentingan pribadi. Nilai yang kedua adalah nasionalisme, yaitu sikap atau perilaku rela berkorban sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika kita menjunjung tinggi nilai Pancasila, akan muncul sikap toleransi, rasa tenggang rasa, mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, asas kekeluargaan dan perbuatan yang adil akan terwujud. Kita akan mencintai keberagaman yang ada, baik dari suku, bahasa, budaya, maupun agama. Kejadian demo merupakan salah satu bentuk nasionalisme untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang senasib dan sepenanggungan, tetapi tidak dibenarkan jika anarkis. Penyelenggaraan Asian Games secara totalitas sangat diakui oleh berbagai negara. Deretan atlet yang mampu bersaing di kancah internasional dan membawa kemenangan, batik yang telah diakui sebagai budaya dunia. Hal-hal positif seperti ini timbul karena adanya sikap nasionalisme. Nilai yang ketiga adalah etika publik. Baik atau buruk, benar atau salah, hal tersebut sangat berhubungan dengan etika. Etika publik merupakan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam melakukan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Banyak sekali keluhan masyarakat akan pelayanan publik. Adanya sikap para pelayan publik yang tidak sopan atau cetus, diskriminatif, serta ketidakdisiplinan dalam melakukan pelayanan, menegur kita sebagai pelayan publik untuk mengevaluasi diri masing-masing. Apakah benar etika publik sudah kita terapkan sebagai pelayan publik? Adanya kode etik pegawai ASN dan kode etik profesi masing-masing menjadi pedoman kita untuk melaksanakan pelayanan publik. Nilai dasar yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan kesepakatan atau janji terhadap diri sendiri ataupun orang lain yang dicerminkan dalam perbuatan kita untuk menjaga mutu kinerja. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu merupakan indikator-indikator dari nilai dasar komitmen mutu. Dalam menerapkan komitmen mutu, kita tidak boleh berorientasi pada kewajiban menjalankan rutinitas saja, melainkan menentukan fokus kinerja kita untuk meningkatkan mutu layanan. Adanya penolakan untuk sadar teknologi dan daya saing yang rendah dalam menghadapi era globalisasi serta revolusi industri menjadi hambatan kita untuk menerapkan komitmen mutu dalam pelayanan publik. Nilai dasar yang kelima adalah anti korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Contoh nyata tidak diterapkannya anti korupsi oleh pelayan publik adalah kasus korupsi bansos.
Untuk mengatasinya, dibutuhkan tindakan tegas dari pemerintah dan aparatur hukum dalam memberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak korupsi. Tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang didukung oleh lembaga penegak hukum juga sangat baik untuk dilakukan, yaitu dengan pendidikan nilai-nilai anti korupsi sejak dini dan pengadaan seminar anti korupsi. Tunas integritas juga dibutuhkan dalam strategi pemberantasan korupsi, yaitu konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan serta pembenahan akhlak dan moral. Salah satu peran tunas integritas yaitu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lain ditutupi. Jadi, kesimpulannya, untuk menjadi PNS yang profesional dan berkualitas, mari kita terapkan nilai-nilai dasar Aneka.